Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 309, 3 Serangan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa penguasa bela diri bisa menahan 3 serangan dari Santo Bela Diri, kecuali ahli Santo Bela Diri itu sengaja menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, penguasa bela diri pasti akan mati jika melawan Santo Bela Diri. Namun, bagaimana mungkin wanita tua dari klan Phoenix berbelas kasihan? Apalagi, pemuda penguasa bela diri ini terus memprovokasi dirinya. Saat ini, wanita tua itu pasti sangat ingin membunuhnya secepat mungkin. Jangan kira karena kamu didukung oleh 4 perkumpulan terbesar, aku akan berbelas kasihan. Kamu sendiri yang mengusulkan taruhan itu. Kalau kamu sendiri yang lemah sehingga dipukuli sampai mati olehku, itu juga salahmu sendiri. Sebelumnya, wanita tua dari klan Phoenix itu memang menunjukkan sedikit belas kasihan. Dia melakukan itu karena dia tahu pemuda ini adalah seorang jenius yang sangat dihargai Inspektur Jenderal Wilayah Selatan. Meskipun klan Phoenix sangat kuat, mereka juga tidak ingin menyinggung kekuatan raksasa seperti 4 perkumpulan terbesar secara asal. Namun, jika kedua belah pihak melakukan pertaruhan, itu tergantung pada nasib masing-masing. Bahkan, jika Luo Xiu terbunuh, Inspektur Jenderal Wilayah Selatan juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Wanita tua dari klan Phoenix berpikir bahwa dia memiliki keyakinan untuk membunuh Luo Xiu dalam 3 serangan. Sementara itu, Luo Xiu juga memiliki keyakinan untuk menahan 3 serangan dari lawan. Kamu sudah menyetujui taruhan itu. Jadi, kita mulai saja. Luo Xiu terbang ke langit dan meninggalkan kapal perang. Dia tidak ingin melibatkan Qi Fatian dan Yan Yuyu saat pertarungan berlangsung. Namun, Luo Xiu masih menyerang terlebih dahulu kali ini. Tangannya membentuk segel, lalu api hitam terbang keluar dan berubah menjadi pusaran air besar yang tak ada habisnya. Luo Xiu tetap menggunakan teknik penekan dan pembunuh kegelapan, hanya saja pola serangannya berbeda. Sepele, wanita tua dari klan Phoenix menunjukkan ekspresi yang menghina. Bagi seorang ahli Santo Bela Diri, tingkat serangan ini tidak menimbulkan ancaman sedikit pun pada dirinya. Namun, tepat ketika wanita tua dari klan Phoenix hendak menyerang, sebuah aura misterius tiba-tiba mengalir ke lautan jiwanya. Hal ini membuat indera spiritualnya terasa sedikit linglung. Serangan jiwa, wanita tua dari klan Phoenix agak terkejut. Dia langsung memikirkan kemungkinan ini. Namun, Luo Xiu hanyalah seorang penguasa bela diri. Bahkan, jika Luo Xiu mengetahui teknik rahasia serangan jiwa, bagaimana mungkin bisa memengaruhi dirinya? Lautan jiwanya terpengaruh sehingga wanita tua dari klan Phoenix itu menjadi linglung dalam seketika. Tepat pada detik itu juga, pusaran yang dibentuk dari teknik penekan dan pembunuh kegelapan Luo Xiu telah menyelimuti wanita tua itu. Ketika pusaran api hitam menyelimutinya, lautan, jiwa wanita tua dari klan Phoenix terasa seolah-olah dikurung oleh rantai. Pecahkan, wanita tua dari klan Phoenix menggigit ujung lidahnya untuk memaksa dirinya kembali sadar dari keadaan linglung. Dia segera berteriak dengan marah, lalu api biru meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, pusaran air yang dibentuk dari teknik penekan dan pembunuh kegelapan hancur oleh dampak api biru. Sosok Luo Xiu mundur dengan cepat tanpa terpengaruh sedikit pun. Ini adalah serangan kedua. Pada saat ini, suara Luo Xiu perlahan-lahan memasuki telinga wanita tua klan Phoenix. Hal ini menyebabkan raut wajah wanita tua itu sontak berubah menjadi muram. Mati saja kamu, wanita tua dari klan Phoenix itu memfokuskan niat membunuhnya, lalu melemparkan tongkat di tangannya. Dalam sekejap, tongkat tersebut memancarkan sinar dan berubah menjadi Phoenix api biru yang melebarkan sayapnya sejauh ratusan meter. Dengan teriakan yang keras, Phoenix itu menerjang ke arah Luo Xiu. Luo Xiu tidak berani menahan serangan ini dengan paksa. Baru saja, dia diam-diam menggunakan teknik mengendalikan iblis. Dia sudah memastikan bahwa teknik rahasia itu dapat memengaruhi wanita tua klan Phoenix itu. Hanya saja, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak kecil. Apalagi, klan Phoenix tidak hanya memiliki garis keturunan klan monster, tetapi juga memiliki garis keturunan ras manusia. Efek dari teknik mengendalikan iblis pada wanita tua itu tidak terlalu besar. Namun, bahkan jika dampaknya tidak terlalu besar, selama bisa memberikan sedikit efek saja, ini sudah cukup bagi Luo Xiu. Tongkat di tangan wanita tua dari klan Phoenix adalah pusaka formasi peringkat menengah. Phoenix api biru yang berubah dari basis kultivasi Santo Bela Diri adalah serangan ketiga. Luo Xiu menyunggingkan seulas senyum.
Dia membiarkan Phoenix api biru menerjang ke arahnya. Akan tetapi, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Bang, di bawah pembakaran api biru, ruang yang luas itu langsung berubah menjadi ruang hampa hitam. Segala barang berwujud langsung terbakar menjadi abu. Hal ini dapat menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan. Sosok Luo Xiu sudah muncul di geladak kapal perang. Dia tersenyum samar dan berkata, 3 serangan sudah berlalu. Silakan semuanya kembali. Teleportasi. Tatapan wanita tua dari klan Phoenix itu berbinar. Dia mengetahui tentang 9 teknik super Tarsuna kuno. Salah satu teknik itu bernama teknik serangan udara yang melatih kekuatan ruang. Sejauh yang wanita tua itu tahu, bahkan di zaman kuno, tidak banyak ahli sekte Tarsuna yang berlatih 2 jenis teknik super secara bersamaan. Tanpa diduga, sekte Tarsuna sudah tidak ada lagi. Tetapi pemuda ini malah begitu beruntung bisa mendapatkan 2 teknik super. Hal yang membuat wanita tua dari klan Phoenix bahkan lebih terkejut adalah setiap jenis teknik super sangat sulit untuk dilatih. Jika tidak, itu tidak akan disebut teknik super. Jika dapat berlatih kedua jenis teknik super secara bersamaan, jelas itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang jenius biasa. Selain itu, hal yang membuat wanita tua dari klan Phoenix bahkan lebih takut adalah bahwa metode yang digunakan Luo Xiu dalam serangan kedua tadi benar-benar dapat menahan dan memengaruhi lautan jiwa dari ahli santo bela diri seperti dirinya. Bagaimana Luo Xiu melakukannya? Jelas-jelas dalam 9 teknik super Tarsuna kuno tidak ada metode rahasia seperti itu. Raut wajah wanita tua dari klan Phoenix itu berubah-ubah. Dia telah kalah dalam taruhan 3 serangan, apalagi Luo Xiu sama sekali tidak terluka. Kali ini, wanita tua itu benar-benar telah kehilangan kewibawaannya. Setelah selesai berbicara, Luo Xiu menatap wanita tua itu lekat-lekat. Jika wanita tua itu tidak ingin mematuhi perjanjian taruhan tadi dan bersikeras untuk menyerang, Luo Xiu hanya bisa bertarung sampai akhir. Feng Ling dan yang lainnya hanya bisa menahan napas karena mereka bisa merasakan amarah yang tertahan di hati tetua klan Phoenix itu. Aku telah meremehkanmu. Kalaupun hari ini aku pergi, orang yang darah Phoenix-nya terbangun juga pasti harus kembali ke markas. Burung Phoenix api biru berubah kembali menjadi sebuah tongkat dan dipegang oleh wanita tua dari klan Phoenix. Dia melirik Luo Xiu dengan penuh arti, lalu berubah menjadi nyala api dan menghilang ke langit. Ekspresi Feng Ling dan yang lainnya juga sangat rumit, lalu mereka juga pergi satu demi satu. Melihat orang-orang klan Phoenix pergi, Qi Fatian yang berada di atas kapal perang menatap Luo Xiu dengan sedikit tercengang. Qi Fatian tidak menyangka bahwa Luo Xiu begitu kuat. Luo Xiu masih bisa melawan ketika menghadapi ahli santo bela diri. Qi Fatian mengetahui bahwa dirinya pasti tidak akan bisa menahan 3 serangan dari santo bela diri klan Phoenix meski telah menyatukan fragmen hukum. Bahkan, jika bisa menahan serangan itu dengan paksa, meskipun tidak mati, dia juga pasti akan terluka parah. Namun, Luo Xiu malah melakukan semua ini dengan mudah dan santai. Bukankah itu berarti Luo Xiu lebih kuat daripada inspektur seperti dirinya? Pantas saja inspektur jenderal sangat menghargainya. Bakat kultivasi orang ini terlalu menakutkan, batin Qi Fatian dalam hati. Qi Fatian sangat yakin, selama Luo Xiu tidak mati, Luo Xiu pasti bisa menjadi salah satu ahli terkuat di seluruh wilayah selatan dalam 100 tahun kemudian. Setelah itu, mungkin juga dia dapat berdiri di seluruh puncak alam samudra bintang dalam 1000 tahun. Qi Fatian harus berteman dengan orang seperti ini. Jika bermusuhan dengan Luo Xiu, dia akan diincar oleh seseorang dengan bakat dan potensi yang mengerikan sepanjang hari. Hal ini akan membuat dirinya merasa gelisah. Kapal perang melanjutkan perjalanan ke arah kota Langitolo. Ketua Luo benar-benar menambah wawasanku. Basis kultivasi seorang penguasa bela diri saja sudah dapat bersaing dengan santo bela diri, ujar Qi Fatian dengan penuh emosi sembari menuangkan anggur untuk Luo Xiu di geladak. Dulu, Qi Fatian bersikap sopan kepada Luo Xiu karena Luo Xiu adalah seorang jenius yang dihargai oleh inspektur jenderal. Setelah pertempuran kali ini, pandangannya terhadap Luo Xiu sudah berubah. Dia benar-benar mengagumi kekuatan dan bakat Luo Xiu. Luo Xiu tersenyum tipis, lalu berkata, "Terima kasih atas pujian Inspektur Qi. Santo bela diri dari klan Phoenix itu belum mengerahkan semua kekuatannya, lagian aku juga memenangkan taruhan secara kebetulan. Kalau bertarung dengan serius, aku pasti bukan tandingannya." Kota Langitolo terletak di dekat Gunung Misteri di wilayah selatan. Kota Langitolo merupakan kota paling makmur di seluruh wilayah selatan. Setiap kali, sebelum pembukaan wilayah suci, kompetisi akan dilaksanakan di 4 wilayah secara bergantian. Kali ini adalah giliran wilayah selatan. Dikatakan bahwa kota Langitolo ini dibangun saat bencana kuno. Untuk menahan serangan burung-burung dari klan monster, dibentuk formasi larang terbang yang besar dalam radius 300 mil di sekitar kota. Jadi, ketika Luo Xiu dan Qi Fatian datang ke sini,
Mereka mendarat dari jarak 300 mil jauhnya dan berjalan menuju kota Langitolo yang menjulang tinggi dan megah. Saat senja, cahaya matahari terbenam menyinari seluruh kota. Bangunan-bangunan di kota tersebar beraturan. Kota tersebut terlihat kuno, bagaikan kota dewa yang ditutupi oleh warna misterius yang membuat orang-orang merasa kagum. Kota Langitolo merupakan wilayah penting di wilayah selatan. Bahkan, penjaga di depan gerbang kota semuanya memiliki basis kultivasi tingkatan penguasa bela diri. Pemimpin dari para penjaga tersebut bahkan memiliki basis kultivasi level ke-9 penguasa bela diri. Hal ini membuat Luo Xiu mengambil napas dalam-dalam. Di negara bagian tanah langit, seorang penguasa bela diri sudah dapat menjadi tetua dari sebuah kekuatan dan bahkan membangun sebuah sekte. Namun, di kota Langitolo ini, penguasa bela diri hanya bisa menjadi penjaga pintu dan juga merupakan kultivator seni bela diri dengan status terendah. Perbedaan statusnya begitu besar, tetapi masih ada banyak orang yang datang ke sini. Hal ini karena makin banyak ahli berkumpul di suatu tempat, maka tempat itu pasti memiliki kondisi kultivasi yang makin baik serta energi vitalitas langit dan bumi yang makin kuat. Orang-orang itu menyadari bahwa jika mereka tinggal di tempat kecil, mereka memang bisa mendapatkan status yang baik. Akan tetapi, mereka tidak akan pernah bisa memiliki pencapaian yang lebih besar sepanjang hidup mereka. Mereka hanya bisa menunggu hingga masa hidup mereka habis. Namun, sekalipun status mereka relatif rendah, jika tinggal di tempat para ahli berkumpul, mereka akan memiliki harapan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Kota Langitolo sangat besar. Setiap hari, banyak orang yang masuk dan keluar dari kota ini. Namun, kota itu masih tidak tampak sempit. Terdapat 9 pintu masuk ke gerbang kota dan juga terdapat belasan penjaga di setiap pintu masuk. Jika ingin memasuki kota Langitolo, seseorang harus membayar 10 biji batu vitalitas peringkat menengah. Bagi orang-orang dengan basis kultivasi di atas penguasa bela diri, 10 biji batu vitalitas peringkat menengah bukanlah apa-apa. Akan tetapi, ada begitu banyak orang yang memasuki kota setiap hari. Hanya biaya yang dibayarkan untuk memasuki kota saja sudah merupakan keuntungan besar yang tak terbayangkan. Bagaimana perasaan Ketua Luo? Tanya Qi Fatian sembari tersenyum setelah memasuki kota. Menambah wawasan, ujar Luo Xiu sembari tersenyum. Yan Yuyu yang berada di samping juga merasakan hal yang sama. Ketika dia berada di negara bagian tanah langit, dia merasa bahwa pangeran bela diri sudah sangat kuat. Namun, ketika dia datang ke kota Langitolo, tempat penting di wilayah selatan, barulah dia menyadari bahwa masih ada banyak orang hebat di luar sana. Seorang pangeran bela diri sudah dianggap mencapai puncak di negara bagian tanah langit. Akan tetapi, pangeran bela diri dapat ditemukan di mana-mana di kota Langitolo. Penguasa bela diri dan pangeran bela diri yang sangat banyak cukup untuk menggambarkan kemakmuran di kota Langitolo ini. Bahkan, Luo Xiu sudah bertemu dengan 2 orang ahli tingkat santo bela diri sebelum dia selesai berjalan di jalan ini. Hal ini bukan berarti bahwa ada banyak santo bela diri di wilayah selatan. Akan tetapi, kota Langitolo adalah tempat paling makmur di wilayah selatan dan hampir sebagian besar ahli berkumpul di sini. Jadi, mereka lebih mudah untuk bertemu dengan ahli tingkat itu. Adapun patriark bela diri dan kaisar bela diri yang di atas tingkat santo bela diri, Luo Xiu tidak melihat satupun di sini. Hal ini karena keberadaan tingkat tersebut relatif luar biasa. Sangat jarang bisa bertemu dengan mereka. Terdapat banyak toko di kota. Luo Xiu juga mengunjungi beberapa toko di antaranya. Ada yang menjual senjata perang, ada yang menjual pil, dan ada juga yang menjual pusaka formasi. Bahkan, ada toko dengan dekorasi mewah yang sebenarnya menjalankan bisnis pusaka formasi. Barang apapun yang dijual di toko-toko itu adalah harta karun di negara bagian tanah langit. Kultivator seni bela diri biasa mungkin tidak mampu membelinya meski menghabiskan tabungan seumur hidup mereka. Jangankan harta bahan tingkat ke-7 dan tingkat ke-8, bahan tingkat ke-9 juga banyak ditemukan di berbagai toko. Hal ini membuat hati Luo Xiu mendesah haru. Dia memang telah meninggalkan negara bagian tanah langit sebelumnya dan bahkan pernah pergi ke wilayah utara. Akan tetapi, dia jarang bergaul dengan tingkat yang lebih tinggi. Ketinggian yang berbeda tentu saja berarti pandangan dan wawasan juga berbeda. Jika Luo Xiu tidak mendapatkan manik hidup dan mati dan kemudian berjalan makin jauh di sepanjang jalan seni bela diri, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk datang ke kota Langitolo dan melihat apa itu kemakmuran yang sesungguhnya. Ini pertama kalinya Ketua Luo kesini. Ketua Luo bisa jalan-jalan dulu. Aku sudah mengatur tempat tinggal untuk kita, ujar Qi Fatian sambil tersenyum. Baik, jawab Luo Xiu sambil mengangguk. Dia juga berencana untuk melihat-lihat dan menambahkan wawasan. Luo Xiu mengetahui banyak hal, tetapi kebanyakan adalah teori. Banyak hal yang harus dilihat dengan mata kepalanya sendiri, barulah benar-benar bisa menjadi pengetahuannya sendiri. Tatapan Yan Yuyu juga dipenuhi dengan kegembiraan.
Segala sesuatu yang dia lihat dan dengar di kota Langitolo jelas membuka wawasan baginya. Luo Xiu memiliki banyak barang berharga di kota Langitolo dan juga memiliki sedikit kekayaan. Banyak bahan langka di negara bagian tanah langit yang tidak sulit dibeli di sini. Seperti yang dikatakan Kifatian, selama memiliki batu vitalitas yang cukup, pada dasarnya tidak ada harta yang tidak dapat dibeli di kota Langitolo. Luo Xiu masih kekurangan suatu senjata yang berguna. Tentu saja sangat baik jika dia bisa mendapatkan senjata yang cocok bagi dirinya. Namun, harga senjata dan pusaka formasi terlalu mahal. Luo Xiu sudah melakukan penghitungan, paling banter dia hanya bisa membeli sebuah pusaka formasi peringkat menengah. Segel naga hijau sangat bagus, tetapi pusaka formasi seperti segel tidak cocok bagi Luo Xiu. Itu sebabnya Luo Xiu tidak menggunakannya dan memberikannya kepada Gai Lianhong. Selain itu, bukan hanya Luo Xiu, tingkat tombak api milik Yan Yueyu juga sedikit rendah. Tongkat api itu hanya berada di peringkat bumi rendah. Umumnya, basis kultivasi dari kultivator seni bela diri yang telah mencapai penguasa bela diri telah menggunakan senjata perang level menengah peringkat bumi. Kaisar bela diri ke-8 adalah master formasi tingkat kaisar peringkat ke-9. Dia juga cukup mahir dalam teknik pemurnian pusaka. Jika tidak, dia tidak mungkin dapat memurnikan 3 buah pusaka spiritual peringkat tinggi. Selama ini, Luo Xiu jarang melibatkan dirinya dalam pemurnian dan pembuatan pusaka. Namun, jika dia menginginkan pusaka formasi yang tidak mampu dia beli, dia hanya bisa memurnikannya sendiri. Tungku naga ganda menuju langit adalah tungku peringkat bumi tinggi yang cukup terkenal di zaman kuno. Selain digunakan untuk memurnikan pil, benda itu juga bisa digunakan untuk memurnikan pusaka. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 300